Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adanovianto dan rekan saya Rizni Anissa. Kami dari kelas 3B Ilmu Pemerintahan Untirta. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan Indonesia yang diampu oleh Ibu Wahyu Kartiko Utami. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai tantangan hukum tata pemerintahan Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu, di masyarakat modern saat ini, baik di ranah global maupun di ranah nasional, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia, baik itu permasalahan berupa fenomena maupun hal lain sebagainya. Fenomena tersebut diantaranya ada 3 macam. Ada kompleksnya permasalahan yang terjadi, atau semakin kesini semakin permasalahannya multidimensional begitu. Dan yang kedua, ada perubahan yang semakin cepat, baik itu perubahan secara hukum maupun perubahan dalam opini publik. Dan ketiga, ada banyaknya faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut seperti faktor alam ataupun faktor ekonomi negara yang semakin kesini semakin kurang jelas. Nah, semakin banyaknya fenomena tersebut, maka Indonesia perlu yang namanya otonomi daerah. Mengapa? Karena kalau dilihat dari geografisnya Indonesia tuh tidak memungkinkan untuk dipimpin oleh pemerintahan pusat, tapi perlu diberikan wewenang untuk setiap daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Nah, tidak hanya pemerintahan daerah yang dibentuk, tapi ada juga yang harus ditaati seperti asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau AUPB. Itu ada 7 yang harus ditaati, seperti asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan atau transparansi, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas, serta asas akuntabilitas. Nah, 7 asas itu harus ditaati oleh setiap pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila 7 asas tersebut ditaati atau dilakukan oleh pemerintahan daerah Indonesia, maka bisa menjamin pemerintahan yang baik atau good governance. Saya Rizni Anissa dari kelas 3B dengan NIM 6670190123. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masa depan hukum tata pemerintahan. Dengan tantangan dari hukum tata pemerintahan yang sudah dijelaskan tadi, lalu bagaimana dengan masa depan hukum tata pemerintahan? Dalam perkembangan zaman, semakin lama mulai bermunculan pendapat-pendapat lain, dan salah satunya mengenai hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara, yang dimana berkenaan dengan pengaturan hukum yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tindakan, maupun perbuatan yang mampu diukur dan dinilai. Lalu, apa definisi masa depan? Menurut ahli, masa depan merupakan sikap dan asumsi diri dari pengalaman masa lalu yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan yang membentuk harapan, tujuan, serta aspirasi dan makna pribadi. Lalu, apa saja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mencapai masa depan? Yang pertama, motivasi. Motivasi di sini menunjukkan minat-minat mengenai masa depan. Lalu yang kedua, ada perencanaan. Perencanaan di sini meliputi pembentukan sub-sub tujuan, mengkonstruksi perencanaan, dan merealisasikan rencana tersebut. Lalu yang ketiga adalah evaluasi, yang dimana mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan realisasi dari rencana yang sudah direncanakan. Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan negara merupakan sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar kepercayaan publik dan keniscayaan negara. Maka dari itu, dari penjelasan mengenai tantangan-tantangan atas hukum tata pemerintahan, lalu bagaimana dari tantangan-tantangan tersebut dapat menciptakan masa depan yang baik.
Salah satunya ialah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintahan itu sendiri, bentuk pemerintahannya harus bersih, berwibawa, dan memberikan kemudahan dalam memberikan fasilitas, layanan, ataupun jaminan hukum sosial masyarakat. Dalam mewujudkan masa depan dan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah tatanan politik. Tatanan politik yang berlaku dapat mempengaruhi atau menentukan baik, kurang baik, atau tidak baiknya penyelenggaraan pemerintahan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah adanya kepastian dalam penegakan hukum. Faktor yang ketiga adalah manajemen pemerintahan juga ikut dalam menentukan berhasil atau tidaknya tata pemerintahan yang baik. Faktor yang keempat adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini merupakan poin penting dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Good governance sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah adanya akuntabilitas atau tanggung jawab dari pemerintahan. Yang kedua, adanya dasar hukum. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Lalu, karakteristik yang keempat adalah adanya transparansi. Transparansi di sini agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Karakteristik yang kelima adalah pemerintahan yang responsif. Lalu, adanya keseimbangan dan visi yang strategis. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.